Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa idza btuliya sabara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang jika diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah, sabara, bersabar. Perhatikan keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Tentunya di antara keterangan Syekh Shalih Fauzan untuk kitab tauhid dan di bab-bab terakhir berkaitan dengan kesabaran, lebih tepatnya berkaitan dengan bab di antara praktek orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu jika bersedih mati dari mereka orang yang mereka cintai, mereka tidak sabar dengan mencakar-cakar wajah mereka, mencabik-cabik baju mereka, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengumpat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab itu Syekh Shalih Fauzan memberikan satu definisi berkaitan dengan kesabaran pada keterangan kitab Tauhid Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Di antara keterangan beliau adalah habsun nafsi anit tashakki, menahan diri dari mengeluh. Kemudian menahan lisan dari perkataan yang tidak pantas. Dan sisanya menahan anggota badan dari perbuatan yang bahkan bisa merugikan dia. Itulah definisi singkat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang apa itu sabar. Menahan diri, menahan lisan, menahan anggota badan. Menahan diri dari mengeluh, menahan lisan dari mengumpat, menahan anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri dia sendiri. Al-Musyahidun Al-Kiram, inilah yang dimaksudkan. Di antara doa Syekh menyebutkan dalam muqaddimahnya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang apabila diberikan ujian, cobaan, musibah, sabar, dia bersabar dengan definisi yang tadi. Makanya kembali kepada bahasan takdir, kita sering sebutkan faedah ini. Orang kalau khatam, faham dia maksudnya akan pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala dan 4 tahapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua takdir semua makhluknya di langit dan juga di bumi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua takdir makhluknya di Al-Lauhil Mahfuz, tidak bisa dirubah, tidak ditambah, tidak bisa ditambah atau na'udzubillah apalagi dikurang. Dia meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak Allah, dan dia meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faham dia tentang 4 tahapan takdir ini. Al-ilmu, wal-kitabatu, wal-masyiatu, wal-khalqu. Dan dia juga meyakini bahwasanya dengan 4 tahapan takdir tadi, bukan berarti kemudian seorang manusia tidak memiliki kemauan dan kemampuan. Allah berikan kepadanya kemauan, Allah berikan kepadanya kemampuan, dan dengan 2 hal tersebut, dia memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga meyakini bahwasanya 4 tahapan takdir tadi bukan atau tidak menjadi alasan dia melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Dengan alasan takdir tidak. Kita memilih. Orang kalau faham 4 hal ini atau total 6 hal ini, khatam, sering saya istilahkan dengan khatam, faham dia akan bab takdir. Akhirnya ketika mendapatkan nikmat, kayak bahasan pekan yang lalu, ketika dia mendapatkan nikmat, syukur dia.
Tidak lupa diri dia akan semua pencapaian dia. Kenapa? Karena Allah telah takdirkan. Ini untuk saya. Dengan semua sebab yang saya memang telah lakukan di masa yang lalu, ini saya dapatkan sekarang. Ini pencapaian saya. Alhamdulillah, bersyukur dia kepada Allah. Bab takdirnya mantap. Tapi kemudian di masa tertentu, ada saja kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diawali dengan kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia ujian untuk kenaikan level. Dia harus bersabar akhirnya. Kenapa? Allah telah tentukan. Atau Allah berikan kepada dia musibah. Atau na'udzubillah bahkan azab. Karena sebelumnya diawali dengan kemaksiatan. Di saat yang sama musibah ini adalah untuk melebur dosa dia. Dia harus bersabar. Kenapa? Karena Allah telah tentukan. Dia telah mencari sebab-sebab keselamatan. Dia telah berusaha menghindar dari sebab kemadaratan. Tapi tetap Allah berikan kepadanya, yakni musibah. Satu perkara yang tidak kita sukai tentunya. Maka dia bersabar. Keterangan Syekh. Allah Jalla wa'ala yabtalil ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni akan menguji semua para hamba. Yabtaliyahum bil masaib. Allah menguji mereka dengan musibah-musibah. Yabtaliyahum bil makarih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan hal-hal yang tidak disukai. Satu makna sebenarnya, karena musibah mesti ia adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang menimpa kita dan kita tidak menyukainya, menyedihkan. Yabtaliyahum bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah menguji mereka dengan adanya musuh, baik itu dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan orang-orang munafiqin. Tampilannya Islam tapi aslinya kafir. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qanuti min rahmatillah. Maka di saat yang seperti ini, ketika Allah menguji dia dengan musibah, Allah menguji dia dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Di antara keterangan para ulama yang ulun fahami, bahwasanya ini tidak lain dan tidak bukan karena sebelumnya ada perbuatan kita yang salah, hingga kemudian Allah berikan kepada kita musibah. Wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Surah Asy-Syura ayat sekian, ayat 30 atau 31. Dan tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena sebab ulah tangan-tangan kalian sendiri. Tapi ingat, di saat yang sama ia adalah pelebur dosa. Tapi ingat, semua kita mampu menghadapinya. Tapi ingat, setelah itu mesti kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Sering belum menyampaikan minimal 4 hal ini. Berkaitan dengan musibah yang menimpa kita. Yang pertama, kita mampu menghadapinya. Yang kedua, di saat yang sama ia pelebur dosa. Yang ketiga, setelah itu pasti akan ada kebahagiaan menanti. Akhirnya kemudian kita bersabar menjalaninya. Apapun bentuk musibahnya. Pada diri kita, pada keluarga, pada pasangan, pada anak, pada orang tua. Sabar. Hati tidak bergumam, lisan tidak mengumpat, anggota badan tenang. Sabar. Fayahtajuna ila sabr. Maka mereka butuh kepada kesabaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para hambanya dengan musibah, hal-hal yang mereka tidak sukai, Allah bahkan berikan mereka ujian dengan adanya musuh dari kalangan orang-orang kafir dan juga munafikin, maka orang-orang yang beriman butuh pada kesabaran, menahan diri.
wa adamil ya'si, dan mereka juga butuh kepada yakni tidak putus asa. Sabar, tidak putus asa, wa adamil qanut, dan tidak putus harapan disebutkan. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan bahwasanya ketika kita mampu menjalani, kita pasti mampu menjalaninya. Setelah itu nanti ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Semua kita hafal ayat itu. Satu, yakni kesusahan diapit dengan dua kebahagiaan. Jadi sabar aja. Karena setelah ini, selain kita mampu menghadapi yakni cobaan ini yang cukup berat ini, setelah ini ada kebahagiaan menanti. Akhirnya membuat seseorang tidak putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan paham seperti ini ya kalau belajar.